Evolusi. Evolusi merupakan sebuah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang terjadi secara perlahan-lahan dan dalam jangka waktu yang sangat lama sehingga menghasilkan spesies baru. Berdasarkan hasilnya, evolusi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, evolusi progresif. Evolusi progresif adalah evolusi yang menuju pada kemungkinan bertahan hidup atau survive. Terdapat contoh yaitu pada burung finch. Yang kedua, yaitu evolusi regresif. Adalah evolusi yang menuju pada kemungkinan kepunahan. Terdapat contoh yaitu pada dinosaurus. Terdapat 4 metode yang dapat digunakan dalam mempelajari evolusi. Yang pertama, yaitu mempelajari struktur organisme yang masih bersahabat. Yang kedua, mengaitkan perubahan ciri-ciri yang masih bisa dilacak. Yang ketiga, mempelajari proses evolusi dari suatu kelompok secara utuh. Dan yang keempat, dari bentuk yang paling primitif sampai bentuk yang paling terlihat sekarang. Evolusi menurut agama Islam. Al-Qur'anlah yang mampu perkembangan makhluk hidup yang tingkatannya lebih rendah. Kan Nabi Adam adalah hidup atau manusia, bisa berpikir, mempunyai kemampuan berpikir, dapat dibebani, tanggung jawab moral dan spiritual, sehingga dapat menerima ajaran dari Tuhan. Selanjutnya, surat Atin ayat 3 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah tidak menciptakan kera dahulu, lalu menyebabkan kera berevolusi menjadi manusia melalui bentuk-bentuk peralihan yang cacat dengan bentuk tubuh yang kurang. Melainkan Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Surat Al-Hijr ayat 28 hingga 29 yang berbunyi, dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku telah menciptakan seseorang manusia dari tanah liat yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah kutiupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, tunduklah kamu kepadanya dengan Allah mengubah zat tak hidup menjadi manusia dan meniupkan ruh ke dalamnya tanpa ada proses evolusi ilmiah, tetapi secara langsung dan ajaib. Evolusi menurut perspektif baru sekuler. Pada masa pra-Darwin, teori evolusi organik memperkirakan bahwa sejak kehidupan muncul di bumi telah terjadi suatu proses berkesinambungan. Masa pra-Darwin dapat digolongkan menjadi dua tahapan. Yang pertama, masa fiksisme, yang kedua, masa adaptasi dan transformasi. Sejarah. Upaya untuk memahami fenomena alam dengan landasan yang logis dimulai tahun 350 sebelum Masehi. Yang pertama, menurut Aristoteles, individu dalam spesies adalah pada dasarnya identik dan spesies tidak berubah. Menurut Buffon, spesies berubah saat mereka menyebar dari lokasi asli mereka. Menurut Hutton, perubahan alam terjadi secara bertahap.
Lamarck menyatakan bahwa setiap hidup berasal dari materi non-organik yang muncul secara spontan dari jenis-jenis organisme itu muncul pada era yang berbeda. Evolusi menurut para ahli. Yang pertama ada Jean-Baptiste de Lamarck. Evolusi akan muncul ketika adanya suatu adaptasi. Konsep yang terkenal adalah use dan disuse pada organ-organ makhluk hidup dan itu akan berlaku kekal sehingga dapat menurunkan kepada keturunannya. Lalu yang kedua ada Charles Darwin. Evolusi membawa perubahan yang luar biasa dalam morfologi, anatomi, dan genetik organisme hidup yang membantu mereka untuk menyesuaikan diri dengan cara yang lebih baik di lingkungan dan berkoordinasi dengan kondisi yang berfluktuasi dengan waktu. Teori evolusi Darwin juga mengatakan bahwa semua kehidupannya terkait dengan diturunkan dari nenek moyang yang sama. Yang ketiga ada August Weismann. Weismann melengkapi teori Darwin, yaitu evolusi merupakan masalah genetika, yaitu menyangkut masalah bagaimana diwariskannya gen-gen melalui sel-sel kelamin, sel-sel tubuh yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor genetika. Yang keempat, ada Hugo de Vries. Ia mengungkapkan bahwa perubahan pada evolusi disebabkan adanya mutasi gen. Mutasi adalah perubahan sempurna yang tumbuh dalam gen dan mengakibatkan adanya perubahan sifat dan keturunan. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada Alfred Russel Wallace. Ia mengembangkan pemikirannya dan menghasilkan konsep yang sama dengan Darwin. Ia menyatakan persetujuannya pada konsep survival of the fittest, atau siapa yang kuat dia yang menang, seperti yang dikemukakan oleh Darwin. Evolusi makhluk hidup. Ada beberapa fakta yang dapat digunakan sebagai petunjuk evolusi. Yang pertama, adanya variasi antar individu dalam satu keturunan. Yang kedua, perbandingan anatomi. Yang ketiga, embriologi perbandingan. Yang keempat, petunjuk dari alat tubuh yang tersisa vestigial. Yang kelima, petunjuk paleontologi. Dan yang keenam, biografi penyebaran geografis spesies. Pengelompokan manusia berdasarkan teori evolusi. Kelompok manusia prasejarah dikelompokkan menjadi 4 kelompok berdasarkan hasil rekayasa yang berhasil diciptakan. Yang pertama, Australopithecus ditemukan pada endapan Pleistocene di Afrika Selatan oleh Darwin pada tahun 1924. Yang kedua, Pithecanthropus ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah. Yang ketiga, Neanderthal ditemukan tahun 1856 di Jerman, tepatnya di lembah Neander. Yang keempat, Cro-Magnon merupakan nenek moyang ras Kaukasoid di Eropa berdasarkan perkiraan para arkeolog pada waktu itu. Homo sapiens atau manusia zaman sekarang. Isi tengkorak fosil Homo sapiens diperkirakan antara 1000 sampai 2000 cc. Memiliki tinggi badan yang bervariasi antara 130 sampai 210 cm. Diperkirakan berat badan mencapai 30 sampai 150 kg.